Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melinda Syahila Putri Winata dengan NIM 2261B003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas mata kuliah PPKN tentang anti kekerasan seksual yang diawali oleh pengertian seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, daring, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual: faktor internal, faktor biologis, faktor kejiwaan, faktor moral, faktor eksternal, faktor media massa, faktor ekonomi, faktor sosial budaya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Pelecehan seksual meliputi menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Cara mencegah pelecehan seksual di tempat umum: alihkan perhatian pelaku atau katakan tidak dengan tegas, tegur langsung, lapor ke pihak berwajib, rekam kejadian. Tips menghadapi kekerasan seksual: 1. Jika mendapat ajakan seksual, katakanlah tidak secara tegas. 2. Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab untuk menangani pelecehan seksual di wilayahmu agar kejadian ini tidak terulang kembali. 3. Jangan menyimpan pengalaman pelecehan seksual seorang diri, ceritakanlah kepada orang terdekat atau orang yang dipercaya. Jika kamu mengalami tekanan psikologis setelah menghadapi pelecehan seksual, segeralah berbicaralah kepada psikolog atau psikiater. Upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan: 1. Memberikan pendidikan atau edukasi tentang seks sejak dini atau mengajarkan anak untuk membuat batasan. Membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Mempertebal keimanan atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Memberitahu cara berpakaian yang baik. Orang tua juga berpengaruh penting dalam hal ini karena harus memperhatikan pergaulan anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Penegakan hukum yang adil. Dampak dari kekerasan seksual: depresi, gangguan, stres pasca trauma, suka menyakiti diri sendiri, tertular penyakit kelamin, berpotensi menggunakan narkoba, disosiatif, menjauhkan diri dari lingkungan, serangan panik, gangguan makan dan tidur, menyebabkan kehamilan, bunuh diri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika suara saya kurang jelas. Kalau mau lebih jelas bisa slip call aja. Saya Melinda Syahila Putri Winata, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.